wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanadil mulki wal malakut, subhanadil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal kamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa Adam wa Nuh wa Musa wa Ibrahim wa Ismail wa Sulaiman wa Khidir wa Isa, kulluhum minan nabiyyin wal mursalin. Salawatullah, salawatullah, salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in wa ala alihi rasul wa sahbihi rasul, amma ba'd. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah. Jadi begini, kalau kita mendengar kata-kata insya Allah, alangkah lebih baik kita menjawab dengan A. Segini banyak orang gak ada suaranya A. Baru berasa ada orangnya. Maka kita membutuhkan kepastian, dan yang bisa memastikan hanyalah Allah, karena yang punya pasti itu hanya Allah dan manusia tidak punya pasti. Ya, yang punya manusia. Betul nggak? Ngomong-ngomong utangnya udah dibayar belum? Dengan takutnya melihat binatang buas tidak sama. Takutnya kita kepada Allah dengan takutnya ditodong senjata tidak sama. Takutnya kita kepada Allah betul-betul takut. Ya Bu? Bu? Woi, takut sama siapa lu? Sama laki paling takut lu. Tapi bini sekarang udah berani sama laki juga. Kenapa laki pada dipelototin? Alhamdulillah saya punya istri Bu, nggak pernah pelototin saya lagi tidur. Ini aku lagi tidur kamu. Lagi tidur melotot gua kawin lagi. Ya Rabb, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim
wajhu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi kayak kagak ada orang wa adimi baru ada orang. Minta ridhonya kepada para alim ulama, kepada para kiai. Keridhaan antum insya Allah jadi transferan ilmu buat saya. Saya mah cuma anak muda yang gak ngerti kenapa hidupnya jadi begini, saya juga bingung. Kagak dicita-citain dari kecil kenapa jadi begini, saya juga kayak sampai sekarang mikirnya. Orang nanya kadang-kadang dia punya amalan apa, bingung juga mau amalin apa. Merasa setiap hari amalan saya maksiat dulu ke Allah, Pak. Kalau mau dipikir-pikir, dijujur-jujurin 24 jam hidup lebih banyak maksiat ketimbang ibadah. Makanya kalau ditanya Jeffrey, kamu tuh lebih pantas jadi penghuni neraka apa surga? Ya kalau mau jujur malah lebih pantas jadi neraka, Pak. Makanya tinggal kemurahan Allah saja. Ya, tinggal kemurahan Allah saja. Insya Allah kita ini punya Tuhan yang pemurah. Kita ini punya Tuhan yang kasih sayang yang mendahului daripada azabnya. Kita ini memiliki Tuhan yang rahmatnya begitu sangat luas, melebihi daripada luasnya langit dan bumi. Insya Allah. Amin. Begini Bu, segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Laki-laki pasangannya siapa? Laki-laki pasangannya siapa? Manggil-manggil terlaki lu cemburu lagi manggil. Laki orang nih. Lagi sekarang musim demen sama laki orang. Di sini jomblo. Ya. Saya bilang bentar lagi saya nambah kagak ada yang adil, berarti kan gimana saya? Bentar lagi saya nambah, berarti nggak ada. Perkara nambahnya apa kan rahasia sama Allah, itu selesai dengan Allah, ya kan? Emang kalau saya nambah ini kenapa sih? Nggak boleh, nggak boleh kan karena bukan anak situ yang dilamar. Coba kalau anak situ yang dilamar, dia boleh. Tuh kan manusia begitu. Kenapa hakim dimusuhin? Karena yang dilamar bukan dulu. Coba kalau yang dilamar situ, deg-degan juga terimanya. Ayo, udahlah manusia. Ya. Kenapa sih mesti pusing ngurusin urusan orang? Sekarang begini, makanannya kiai apa kira-kira? Nasi. Anak TK juga tahu tuh begituan. Makanan kiai hari-hari buka apa? Quran. Perintahnya disuruh baca aja apa disuruh baca dan mengamalkan? Kalau seorang kiai dia baca Quran dan bicara hukum Quran, tiba-tiba dia mengamal Quran, disalahin nggak? Ayo. Jawab. Yang nggak bisa ngomong sekarang. Perintahnya bukan cuma disuruh baca Quran, disuruh ngamalin Quran juga. Ya kalau beliau ngamalin isi Quran karena memang lalapannya adalah Quran karena dia seorang kiai, ya biarin aja urusan kita apa. Ada pelatih renang, biasanya ngelatih renang di kolam renang, tiba-tiba pengen berenang di lautan, boleh nggak? Ya terserah dia menjago berenang, emang lalapannya air. Ayo, mau ngomong apa lu? Udahlah ya, gak usah dibenci. Untungnya kita membenci ulama apa sekarang ujian? Yang disakitin siapa, yang diuji siapa? Kenapa ibu yang mesti sakit hati? Apa karena sama-sama perempuan? Sama perempuannya iya, tapi jenis ujian tidak sama. Sekarang begini deh Bu, mohon maaf lahir batin ya. Ini karena lagi rame ngomongin nikah siri. Kalau saya jawabannya sederhana, nikah siri itu boleh, yang kagak boleh sirik sama yang nikah. Itu kan? Jelas?
dikenal nikah siri. Yang ada nikah siri itu cuma di Indonesia aja. Karena ada dua hukum. Yang pertama penggunaan hukum agama, karena itu yang paling penting dan harus di atas segala-galanya. Tapi karena kita juga adalah warga di satu negara, di mana negara itu punya hukum, maka dia juga harus diikuti. Saya setuju menegakkan hukum nikah. Bagus, cakep. Perempuan memang harus dilindungi, karena memang perintah Allah kepada Rasul untuk melindungi perempuan. Buktinya apa? Di saat Rasul berkembang dakwahnya, di saat Rasul mulai mengembangkan Islam, lihat wanita-wanita yang baru dilahirkan dikubur di zaman jahiliyah dibela oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul nggak? Betul nggak? Dulu para wanita itu, para ibu, para istri bisa diwarisin sama anak-anaknya, dirubah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kedatangan Islam itu adalah apa? Secara khusus membela kaum perempuan. Jadi kalau ada perempuan Islam yang merasa tidak terbela, berarti dia nggak baca Quran. Kalaupun dia baca, dia hanya sekedar baca tapi tidak benar-benar baca. Karena kalau yang benar-benar baca akan tumbuh sami'na wa ata'na wa qarribna hasilnya. Karena dia mendengar, kemudian dia taat. Hasil dari taat itu adalah apa? Semakin dekat dengan Allah Subhanahu. Sekarang begini, Bu. Kalau kita dekat sama Allah, kita cinta sama Allah, Allah nyuruh apa aja kita nurut nggak? Nurut nggak? Bohong lu. Ini mohon maaf ya, biar ngajinya masuk, tolong hawa nafsunya ditaruh di luar, biar akal dan imannya aja yang ngaji. Soalnya kalau hawa nafsu ikut ngaji, percaya deh Bu, sebenar apapun kata Quran pasti ditolak. Karena hawa nafsu dilatih untuk menolak Quran. Jadi tolong hawa nafsunya jangan ikut ngaji. Ujek mentang-mentang laki-laki, bukan perkara saya mentang-mentang laki-laki, nggak ada urusan sama jenis kelamin saya. Itu biar urusan bini saya aja udah. Bener nggak? Bocah betul kayak ngerti aja. Bocah sekarang super. Sumurannya kayak ngerti ngomong begini, gue ngerti gitu. Bocah sekarang mah sakti ya Pak, Masya Allah, cerdas. Gimana nggak cerdas, pengetahuannya luas. Dari TV ini, dari TV itu, Masya Allah. Jadi begitu. Kalau misalnya tumbuh perkataan dari hati kita, situ kan laki-laki, berarti hawa nafsunya sudah mulai main. Tolong hawa nafsunya ditaruh, biar akal dan imannya saja yang ngaji. Ini mohon maaf ya Bu, mohon maaf. Apa yang saya sampaikan karena rasa sayang yang besar. Jangan mudah capek ngurusin keluarga, anak, suami, ujung-ujungnya masuk neraka. Kalian gak pantas masuk neraka. Neraka bukan untuk kalian. Sudah sangat telahnya kalian di dunia, kalau ujung-ujungnya ke sana, aduh jangan. Kalau saya seandainya dilahirkan 2 kali nih, saya pengen milih minta sama Allah jadi perempuan. Kagak percaya loh. Kalau sekarang kan gak mungkin gue jadi perempuan. Nanti lagi. Kalau sekarang tidak mungkin saya minta jadi perempuan. Seandainya saya dilahirkan 2 kali, maka saya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, lahirkan saya sebagai seorang perempuan. Kenapa? Wanita itu bertaburan dengan pahala. 10 pesan wasiat Rasul kepada Fatimah ketika Fatimah ingin menikah dengan Ali. Bagaimana 10 pesan wasiat itu semuanya mengarahkan dan mendekatkannya kepada surga. Contoh satu perkara sederhana. Ketika seorang istri meminyaki rambut suami, kemudian menyisir rambut suami, kemudian menggunting kuku suami, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 7 tabir penghalang dirinya dari neraka. Cuma gunting kuku doang. Apakah gak enak jadi perempuan? Enak kan sekarang saya tanya? Gunting kuku doang Allah ciptakan
mintain 7 tabir penghalang dari neraka, ngegunting kuku. Ya Allah, ya begitu saya ngomong begini sama bini saya tidur, besok pagi saya bangun, melihat kuku hilang semua. Itu benar Kiai, besok pagi ya kuku saya pada terakhir kan aduh bilang gunting. Sekarang lupa lagi guntingin kuku saya. Coba bayangin, matinya seorang perempuan di saat melahirkan, apa jabatannya? Syahid. Allahu Akbar. Bagaimana hukum melindungi perempuan supaya perempuan tetap terjaga dalam kesucian? Masa iddah, masa nifas, itu semua adalah bentuk perlindungan menjaga perempuan. Masa iddah itu bukan masa pengekangan kepada perempuan, bukan. Inilah karena tidak paham, sehingga ketika dia dicerai atau ketika dia meminta khulu daripada suaminya, menuntut cerai karena suaminya zalim, kemudian ada masa iddah, dianggap sebagai sebuah pengekangan, bukan. Menjaga kesucian, saking sayangnya Allah lewat Rasul sampaikan ke perempuan, dia punya masa iddah. Kenapa? Dia punya rahim yang tidak diberikan kepada laki-laki, hanya dipercaya kepada perempuan. Allah hanya percaya kepada perempuan dalam urusan rahim. Kenapa? Hanya perempuan yang sanggup melihara rahim dengan baik. Oh, semuanya perempuan. Makanya gue pengen jadi perempuan. Bukan Bunda Dorce, bukan. Ini Masya Allah. Khawatir kalau nggak ada masa itu, ujung-ujung begitu tuh perempuan kawin lagi, tiba-tiba langsung hamil, timbul keributan. Nggak taunya sama mantan suami. Makanya dijaga tuh. Perempuan setelah melahirkan ada masa apa? Nifas berapa lama? 40 hari. Kenapa? Lah dia yang perempuan dia terbetah. Bagaimana urusannya? Kenapa? 40 hari kenapa? Ya. Maaf ibu. Insya Allah di masjid ini kan ada pengajian rutin. Ada ya pengajian rutin ya? Seminggu sekali kah, seminggu 2 kali kah, gitu kan ada guru yang khusus ngajarin fikih dan segala macam. Itu dimanfaatin. Nah yang seharusnya datang dihormatin pakai gumbrang gambreng itu guru-guru yang seperti itu. Jangan saya mah karbitan. Datang setahun sekali juga kagak awalnya. Mereka itu yang harus dihormati karena mereka itu betul-betul guru. Mengajarkan sesuatu yang sistematis, jelas, tatanannya, tata caranya, mulai dari segala sesuatu yang paling kita tidak tahu sampai sesuatu yang harus kita tahu. Itulah guru-guru yang harus dihormatin, yang ngajar rutin tiap malam, yang ngajar rutin seminggu sekali, yang ngajar rutin sebulan sekali. Itulah yang mesti dihormatin. Ya bukan saya. Saya juga 2 tahun ke depan belum tentu ketemu lagi di mana. Benar nggak? Kenapa ada 40 hari masa nifas? Kenapa? Kenapa? Hah? Belum kering? Emangnya habis nyawa belum kering? Ketika seorang wanita melahirkan, itu ada 40 saraf yang terputus. 40 saraf yang putus. Nah masa nifas itu mengembalikan setiap 1 harinya 1 saraf dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang 40 hari. Makanya laki-laki tega banget tuh. Baru 2 minggu udah di baru 20 hari udah di kalau baru 20 hari kan berarti baru 20 yang nyambung. Yang kedua baru mau nyambung diputusin mati lagi. Keterlaluan lu pada, termasuk gua sama. Nah, saya laki-laki juga. Ya, ketika saya ngomong laki-laki kan saya ngomongin diri saya sebenarnya, bukan ngomongin siapa-siapa. Itu Masya Allah. Nah ini yang mesti diketahui oleh perempuan. Dan banyak lagi perkara-perkara di mana perempuan harus tahu kalau dia itu betul-betul dimuliakan, kalau dia itu betul-betul dilindungi oleh
berani teriak, perempuan hamil. Kalau mau nuntut ke Allah, jangan kemana-mana. Berani nuntut Allah? Nuntut ke Rasul. Jadi sekali lagi bukan perkara karena saya laki-laki, gak ada urusan sama diri saya, tapi karena rasa sayang yang luar biasa antara makhluk dengan makhluk. Kan begitu. Sekarang begini, yang paling sederhana, ruh di dalam tubuh manusia tidak ubahnya seperti seorang pilot di dalam pesawat. Sekarang siapa yang mengerti dan memahami karakter sifat pesawat? Siapa? Pilot. Bukan, pilot mah cuma nerbangin doang. Mekanik. Membenerin juga kadang-kadang nggak bener. Siapa yang mengerti karakter dan sifat pesawat? Siapa? Yang bikin pesawat. Ya, mikirnya kejauhan. Yang bikin pesawat yang ngerti sifat dan karakter pesawat. Makanya yang bikin pesawat bikin hukum, membuat regulasi, membuat aturan, membuat undang-undang yang harus ditaati pilot kalau mau selamat, yang harus ditaati oleh kru kalau mau selamat, yang harus ditaati oleh penumpang kalau mau selamat. Pertanyaannya, laki-laki diciptain sama siapa? Allah. Apakah si laki-laki itu mengerti tentang karakter dan sifat dirinya? Tidak, yang ngerti Allah, karena Allah yang nyiptain. Sekarang si perempuan, apakah dia paham dan tahu karakter tentang dirinya dan sifatnya? Tidak. Siapa yang tahu? Allah. Makanya Allah bikin hukum. Allah bikin hukum karena Allah yang tahu nih perempuan begini sifatnya, nih laki-laki begini sifatnya. Allah bikin hukum, Allah buat Quran, Allah tanam di dalamnya semua untuk menyelamatin kita. Allah itu zat yang maha mengetahui masa depan, karena masa depan milik Allah. Akan kenapa kita, akan bagaimana kita, dan akan seperti apa kita, perkaranya adalah perkara Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Kita ini hanya nebak-nebak, sifat perempuan itu begini, itu nebak-nebak semua. Makanya Allah bikin hukum. Tujuannya apa? Supaya kita selamat, bukan yang lain. Ayo mau ngomong apa sekarang? Ayo. Begini, berapa nafsu dan akal di dalam diri perempuan? Banyak. Nah ini kan perempuan, saya tanya sama perempuan, mana perempuan lagi? Woi, bu, yang di dalam masjid, woi. Ada berapa nafsu sama akal di dalam diri perempuan? Banyak. Lah dia perempuan, dia kagak tahu. Ya bener laki-laki? Halo? Satu nafsu 9 akal. Pertanyaan ini pernah dipertanyakan oleh Rabi'atul Adawiyah kepada Imam Hasan Bisri. Ya, alam barzah itu luasnya berapa banyak? Nggak tahu. Enggak tahu lagi. Alam barzah itu luasnya berapa kali daripada langit bumi? Luasnya 7 kali lipat daripada langit dan bumi. Itu alam yang tidak sama dengan alam dunia. Itu kata kiai ya, baru dapat kemarin Pak. Kita balik lagi nih. Laki-laki berapa akalnya? 9. Nafsunya? Perempuan berapa nafsunya? Akalnya? Makanya kalau perempuan menggunakan perasaan, apa-apa pakai perasaan, lebih mendahulukan perasaannya ketimbang akalnya. Kalau perempuan, kalau laki-laki akal-akal. Ayo ngomong biar puas, nggak apa-apa. Numpahin marah sekalian. Kemudian Rabi'atul Adawiyah bertanya, bagaimana keadaan di yaumil mahsyar nanti? Imam Hasan Al-Basri. Sampai yang terakhir pertanyaannya, nanti yaumil mahsyar aku akan masuk mana? Surga atau neraka? Bingung. Akhirnya Rabi'atul Adawiyah bertanya itu, berapa di dalam diri laki-laki akal dan nafsu, dan berapa di dalam diri perempuan akal dan nafsu? Imam Hasan Al-Basri menjawab, 9 nafsu dan 1 akal untuk perempuan, dan 9 akal dan 1 nafsu untuk laki-laki. Kemudian Rabi'atul Adawiyah menjawab apa? Wa
9 engkau tidak mampu menahan nafsumu yang 1, sementara kami perempuan dengan akal kami yang 1 sanggup menahan nafsu kami yang 9. Oh, perempuan cakep. Hebat. Semua melindungi perempuan asal lu tahu. Iya kan? Akhirnya ngobrol punya ngobrol, kita punya kitab dibuka. Nafsu perempuan itu ada di mana? Oh, ternyata nafsu perempuan itu nafsunya nafsu belanja. Jelas? Perempuan, nafsu kalian nafsu apa yang paling mantap? Nafsu belanja. Jadi kalau nafsu perempuan itu nafsu belanja. Laki-laki, menurut kata kita, kalau laki-laki nafsunya nafsu jimat, nafsunya pengen bersetubuh dulu. Ini bukan kata saya, kata kita. Kan? Yang memahami karakter ini siapa? Apakah kita tahu? Allah yang tahu, karena Allah yang menciptakan, makanya Allah bikin hukum. Kita itu hanya disuruh taat, bukan disuruh faham. Maaf ibu, bapak, adik-adik yang dimuliakan Allah, orang yang faham hukum belum tentu taat hukum. Justru banyak orang faham hukum, dia melanggar hukum. Tapi kalau orang yang taat hukum sudah pasti faham hukum. Contohnya apa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memotong anaknya, yang digunakan untuk melaksanakan perintah Allah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, apa yang digunakannya? Faham apa taat? Faham apa taat? Taat yang dipakai oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bukan faham. Seandainya hari itu Nabi Allah Ibrahim menggunakan akal, lalu kemudian logika bermain, dicampuri hawa nafsu yang memang diciptakan tidak taat, sudah pasti Nabi Allah Ibrahim pasti nolak. Nolak. Nabi Allah Ibrahim akan ngomong, ya Allah, udah capek-capek gua kawin 2 punya anak 1 suruh dipotong. Tapi karena yang dipakai adalah taat, dia tidak bicara apa-apa. Ya bunai, inni ara fil manam anni al-bahuka fanzur mata tara. Aku mimpi, di dalam mimpiku aku menyembelih kamu. Bagaimana menurut kamu? Karena anaknya ini tahu Nabi Ibrahim bukan manusia biasa, ayah yang luar biasa, ayah yang mencontohkan hebat, sehingga percaya. Apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang menjadi perintah. Diperintah siapa? Diperintah siapa? Ingat, ini satu sifat orang yang beriman yang tidak bisa dipungkiri. Sifat orang yang beriman adalah apa? Tidak boleh tidak mendengar perintah Allah, langsung pengennya ngerjain. Oh, mohon maaf jadi kalau ada perintah Allah tiba-tiba kita enggan mengerjakan, perlu diperiksa imannya. Jangan-jangan imannya lagi terbaring sakit, perlu dibawa ke dokter. Buka resep, resepnya ada di Quran. Dokternya siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dokternya. Buka resepnya, makan obatnya. Yang namanya obat maka gak ada yang manis, pahit. Jamu pahit, tapi tujuannya sehat. Ini mohon maaf lahir batin. Gak usah khawatir, orang yang berfaham poligami bukan berarti berpoligami. Dia membenarkan apa kata Quran, tapi belum tentu dia poligami. Maaf. Jadi gak usah takut, gak usah khawatir. Aduh ya Allah, ya dari akibat hidup kita setiap malam hanya ketakutan dengan perkara itu. Menafikan cinta kepada Allah yang hakikatnya, menafikan cinta kepada Allah yang penuh dengan ma'rifatnya. Lupa itu semua. Akhirnya tidak keisi dengan kecintaan mahabbah kepada Allah yang benar, sehingga lupa. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli wal ma'il barid. Ya Allah, ini bertanya tentang cinta kepada Engkau dan mencintai orang-orang yang mencintai
kecintaan kepada Engkau. Ini semua yang dipikirin manusia takut sakit hati, takut sakit hati, takut sakit hati. Akhirnya hidupnya hanya pusing untuk urusan begituan. Apakah kagak paranoid? Sakit jiwa, skizofrenia. Dia takut terhadap sesuatu yang belum tentu datang kepada dirinya. Ya Allah, rukun iman yang keenam bagaimana bunyinya? Rukun iman yang keenam gimana bunyinya? Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk datang dari. Ternyata selama ini persiapan dan kesiapan kita hanya belajar menerima takdir baik, takdir buruk nggak pernah dipelajari. Makanya akhirnya rungsem urusan kita. Rungsem tahu rungsem? Udah ngerti aja pokoknya. Kita hanya belajar mempersiapkan diri menerima takdir baik, takdir buruknya kita nggak pernah belajar mau nerima. Padahal urusan yang bagus mah, aduh kagak usah ditanya, kagak perlu belajar nerima, pasti nerima. Kita pergi ke toko lihat emas 24 karat mantep, nggak usah belajar nerima, pasti mau. Yang perlu diajari adalah apa? Begitu lihat emas, laki ngajak ke toko, ini emas asli, ini emas imitasi, sama laki dibeli imitasi, itu perlu belajar nerima, yang itu. Bentar, ini apa ini? Jempol mah kagak keren bahasanya. Ibu, tolong disyukurin semua ya. Ini apa? Ibu jari. Apa ada bapak jari? Ibu jari. Nama perempuan yang disebut. Satu, masih disyukurin. Dua, ibu kota. Ibu lagi aja. Perempuan. Gak ada bapak kota. Dua, tiga, ibu pertiwi. Ibu lagi aja yang disebut. Gak ada bapak kota. Tiga, empat, hari ibu kita Kartini. Ibu lagi aja. Gak ada hari bapak kita Kartini. Ada nggak? Lima, hari ibu secara spesial. Tidak pernah dalam satu tahun ada yang namanya hari bapak. Ibu lagi. Lima, mau ditambahin lagi? Boleh. Enam, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki. Ibu nggak ada di bawah telapak kaki bapak. Mau kurang apa? Semua sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nuntut apa lagi sama agama ini? Aduh, kufur nikmat jatuhnya. Termasuk urusan makhluk halus semua dikuasai sama perempuan. Perempuan lagi. Mak Lampir. Laki-laki sama perempuan. Perempuan lagi aja. Ibu Lorong. Laki-laki sama perempuan. Roro Kidul. Laki-laki sama perempuan. Suster Ngesot. Laki-laki sama perempuan. Yang tadi mah cuma bercandaan aja ya. Gak ada kuntilanak sundel bolong lah. Kalau sudah meninggal, ruhnya kalau dalam bahasa Quran ditaruh di tempat yang kokoh. Kalau kata Allah disimpan di tempat yang kokoh, apa mungkin roh itu bisa keluar? Masa bisa lolos? Gak bedanya ketika datang bulan puasa, bulan Ramadan. Surga dibuka, neraka ditutup, setan-setan di belenggu. Setan-setan di. Kalau Allah katakan setan di belenggu, apakah Allah bohong? Innallaha la yukhliful mi'ad. Anna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Kalau Allah katakan setan di belenggu, benar-benar di belenggu. Timbul pertanyaan, terus dia kenapa masih ada yang kagak puasa?
Ketika ada yang tidak puas, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita menunjukkan sifat yang sebenarnya diri kita. Jadi ini bulan Ramadan udah gak bisa nyalain setan. Orang pada dibelenggu semua. Emang kitanya aja udah jadi setan. Akhirnya sifat kebiasaan setan dilakukan. Orang janji Allah kok dibelenggu. Penjaranya Allah kokoh. Bukan kayak Lembang yang pada lolos banyak. Bukan kayak Cipinang yang pada lolos banyak. Itu mah penjaranya yang jaga manusia, manusia lalai. Manusia tidur, manusia ngantuk, sifat lalai. Sementara Allah la ta'khudhuhu sinatun wala Allah tidak pernah ngantuk, apalagi tidur. Karena ngantuk dan tidur sifat makhluk, bukan sifat khalik. Bapak ibu naik motor nih, ngantuk, kira-kira sampainya kemana? Mau kondangan naik motor, bapak ngantuk, kira-kira sampainya kemana? Rumah sakit paling dekat, paling jauh kuburan. Itu sifat lalai. Gak kebayang kalau Allah ngantuk, ini bumi bisa tabrakan sama bulan. Semua tidak akan pernah bisa seimbang. Seperti apa yang dikatakan Quran, mereka berjalan pada porosnya masing-masing. Apa kita masih menyaksikan hukum Allah? Tidak. Aduh. Makanya semua udah dikasih sama perempuan, Allah uji perempuan supaya jangan lupa dengan nikmat yang diberikannya. Lewat apa? Salah satu hukumnya adalah itu. Ujian. Bukan penyiksaan, udah ujian. Sekarang maaf ibu masukin anak sekolah di SD. Kenapa bisa sampai kelas 6? Kenapa bisa sampai kelas 6? Berarti kan lulus ujian kelas 1 naik kelas 2 terus sampai kelas 6. Nah kita di dunia kepengen masuk surga Allah tapi kagak kepengen diuji. Haha, mimpi surga bisa kebuka. Gak bakal dibuka surga sama orang yang gak pernah ujian. Mana mungkin tiba-tiba gelar profesor diberikan sama orang yang gak pernah kuliah. Mana mungkin gelar profesor diberikan sama orang yang gak pernah ikut ujian. Gak mungkin. Gak mungkin. Jadi kita memang harus diuji. Gak bisa masuk surga hanya dengan ketawa-tawa setiap hari bahagia. Surga itu ya bisa diketok dengan air mata. Oh, air mata itu buat ketok pintu surga. Tawa itu tidak akan bisa mengetok pintu surga, air mata yang bisa ngetok. Lalu ketika disakiti, dizolimi, bersabar atas kezoliman itu semua dan yakin bahwa ini memang Allah. Maaf ibu, segala sesuatu akan sampai nggak kepada kita kalau tanpa izin Allah? Sampai nggak? Jadi nggak usah terlalu paranoid dalam perkara hukum ini. Pokoknya tidak akan sampai kalau tidak ada biidznillah wa biqudratillah. Tidak akan mungkin sampai kalau tanpa izin Allah dan kehendak Allah. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Saya bilang sama istri saya, kamu gak usah khawatir. Orang yang berpaham poligami bukan berarti berpoligami. Seandainya saya harus poligami, bukan saya menikah, kamu harus lamarkan saya. Ada bu kitabnya ketika istriku melamarkanku. Terus tiba-tiba ada manusia yang ngomong, emang ibadah cuma itu aja? Kan ada ibadah yang lain. Emang yakin kalau ibadahnya diterima? Tahu dari mana kalau kita ibadahnya diterima? Itulah usaha maksimal kita mencoba ibadah ini, ibadah itu, ibadah ini, ibadah itu. Dengan tujuan dari sekian ibadah, ada satu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah menafikan hukum ibadah itu, apa yakin ibadah yang sekarang kita jalani betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maaf lahir batin. Ini bukan karena saya seorang laki-laki tidak. Alhamdulillah, karena saya ngomong begini, istri saya sekarang sudah siap. Oh, kan hawa nafsunya ikut ngaji. Ayo hawa nafsunya ikut ngaji. Ayo hawa nafsunya ditaruh di depan dulu. Usir, jangan bareng-bareng ikut ngaji. Bapak-bapak jangan ngerasa dimenangin. Memang lo kata enak punya bini 2. Aku aja udah susah dimpanin, pakai 2 segala.
Surga rindu sama siapa ya? Surga itu rindu kepada orang yang merindukan surga. Lah kepada siapa lagi? Seorang kekasih merindukan siapanya? Kekasihnya. Sudah pasti kepada kekasih yang merindukan kekasih. Lah ngapain kekasih orang dirindu-rinduin? Jadi surga itu rindu kepada yang merindukan surga. Siapa yang merindukan surga? Sudah pasti dengan bekal kerinduannya itu dia mati-matian mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas ngomong-ngomong soal nafsu. Ujian mau tanya, kira-kira nafsu umurnya berapa ya? Ada yang tahu nggak umurnya nafsu berapa? Ada umur. Kan katanya ada di dalam diri kita. Nah sekarang ujian nanya, kira-kira umur nafsu berapa ya? Hah? Seumur hidupnya. Pinter banget tuh ibu jawabnya. Berapa umur nafsu? Ya seumur hidupnya. Dia berapa? Ternyata nafsu itu lebih tua dari kita. Nafsu lebih tua, nafsu lebih pengalaman, dan nafsu lebih tahu tujuan dia hidup di dunia ini ngapain. Sementara kita lebih muda dari nafsu, lebih tidak berpengalaman dari nafsu, dan kadang-kadang suka tidak tahu tujuannya apa, makanya gampang dibawa sama nafsu. Kalau nafsu mah tahu tujuannya, ikut menggaul. Kita yang bingung, mana ya, mana ya? Suk, mana nih Suk? Udah ke susu aja, ke susu. Beres urusannya. Makanya kenapa seorang Jeffrey bisa tertipu? Karena dia tidak mengerti tujuannya kemana. Sementara si nafsu di dalam diri si Jeffrey, dia tahu tujuannya kemana. Makanya dia bisa bawa si Jeffrey. Ngerti nggak lu? Ngerti? Hebat, saya aja bingung saya ngomong apa. Nah, mau pulang nih. Siang gini di rumah ya Allah. Tuh, kalau saya pulang jam segini mantep nih. Enggak maksudnya malam Jumat. Tuh pikirannya kan, pikirannya nggak sama yang saya pikirin. Ini malam Jumat, kalau saya pulang sekarang kan jam 12 pas banget tuh. Artinya saya ketemu ngetok pintu, istri keluar mata masih setengah melotot. Saya juga kan masih rada segeran dikit. Tapi kalau udah pulang di atas jam 12, bini juga udah tidur. Saya dari mobil udah. Begitu masuk kamar, Waalaikumsalam, bini tidur dulu kerjaannya. Laki mah paling gampang marahin. Enak banget laki kalau marahin bini. Lu gak tahu gua capek kerja. Wah, seolah-olah rezeki itu punya si laki, padahal itu dari Allah datangnya ya. Ini mah pengalaman saya, jadi nyeritain pengalaman sendiri. Ini mah enggak jauh beda biasanya. Begitu buka pintu istri udah. Saya juga udah. Kagak sempat ngobrol, kagak sempat bercanda. Kan kalau masih melek begini kan masih sempat bercanda. Tapi trikitin. Kan kita bisa main trikitin-trikitian. Iya nggak? Iya, kesian dong sama saya. Iya. Jangan. Satu kurang sejam. Sampai pagi. Emang dari sini dari jam berapa? Maghrib. Bohong. Tidak bisa ya? Yang nyuruh siapa? Oke, gak ada yang nyuruh. Silakan tanggung jawab sendiri urusannya. Oke. Jadi begini. Ini ngomong-ngomong soal ngetok pintu rumah. Suatu hari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pulang malam. Diketok pintu. Istrinya nggak dengar. Diketok lagi nggak dengar. Diketok lagi nggak dengar. Terus Rasul ngelakuin apa? Dia bilang sorbannya depan rumah, dia tidur depan rumah. Rasul begitu besok
bangun sebelum subuh sudah pasti ya. Yang minta maaf siapa? Ros, bukan ini. Mana tuh gini udah ketakutin. Ini Rasul yang minta maaf. Lah mau dia kayak gua. Minta pintu kagak ini gua cari pintu yang lain. Ya, artinya dari saya nggak akan ada contoh yang bagus. Sudah pasti contoh itu dari Rasul Sallallahu Alaihi. Makanya penting peringatan Maulid. Jangan dianggap perkara enteng. Memperingati Maulid itu jangan dianggap enteng. Kita itu butuh Maulid Nabi untuk menyegarkan ingatan-ingatan kita tentang apa yang dilakukan Rasul. Lalu kemudian membuka semangat untuk mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasul. Itu kan tujuan Maulid Nabi. Iya kan? Artinya sepulang dari sini jangan hanya sekedar yang diingat bercandanya doang, ketawanya doang, tapi betul-betul apa yang disampaikan dari sisi keilmuan Rasul. Lalu kemudian itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan Maulid Nabi. Jadi kalau cuma diingat perikitimnya doang, buat apa? Gak ada manfaat tuh perikitim. Ya, gak ada manfaat ya. Nah, jadi ibu-ibu seperti itu. Masya Allah. Bu, tahu istrinya Fir'aun nggak, Bu? Siapa namanya? Istrinya Fir'aun siapa namanya? Ini buat wanita-wanita yang sekarang mengeluh karena lakinya zalim banget. Belajar sama istrinya Fir'aun. Fir'aun kezalimannya kayak apa coba? Kagak ada zaman sekarang orang zalimnya kayak Fir'aun. Tapi dia sabar. Masya Allah. Karena tahu bukan kezaliman Fir'aun yang dilihat, tapi nikmat Allah yang dilihat. Jadi kalau wanita yang beriman, laki-laki yang beriman, yang dilihat langsung adalah nikmat kepada Allahnya. Bukan hal itu ketika mendapatkan sakitnya, bukan, tapi betul-betul nikmat kepada Allahnya, itu yang mampu dia lihat. Ini Masya Allah, luar biasa. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelas? Jelas? Baik, karena sudah jelas sampai di sini saja. Nah, aku udah jelas tadi. Jelas? Kalau baik-baik kalau nanti. Oke, ini ngomong-ngomong soal Rasul. Tadi kita anggap beres ya. Yang tadi kita anggap selesai, tinggal prakteknya aja. Ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku dekat dirimu. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ku tahu cintamu kepada umat, ummati, ummati. Ku tahu bimbangnya kau tentang kami, syafaatkan kami. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ini paling mantap. Kalau kita dengerin yang lain, pernahkah kau merasa
Kesenangannya hanya pada lahir. Kesenangannya hanya pada lahir. Sesungguhnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila, takkan ku sia-siakan. Ulangan hanya lagi. Coba lihat sakit manusia. Ya, tanpa ada kamu aku gila. Gilanya sih. Sampai sebegitu dahsyatnya, aduh. Padahal syair itu hanya kepada seorang manusia, di mana manusia itu belum tentu nyelamatin dirinya. Allah, kami sebagai umatmu ya Rasulullah ya Habibullah, kurniakanlah syafaatmu, syafaatul uzma, jadi penolong di yaumil mahsyar. Tapi ke perempuan-perempuan tadi yang dipuji, ke laki-laki tadi yang dipuji, nangis. Hanya akan bikin sakit hati dan melukai hati satu sama lain. Kalau kita jatuh cinta sama Rasul, apa Rasul nyakitin hati kita? Jadi jangan nanggung-nanggung cintanya sama Rasul. Iya. Iya. Udah? Capek gua. Mau gak capek teriak-teriak mulu. Situ enak tinggal hahaha. Saya kan mesti mikir lagi mau ngomong apaan. Lu lagi mikir mau ngomong apaan. Stoknya udah habis. Ntar aja kapan-kapan gue mikir lagi. Aduh ya Allah. Hah? Minum dulu. Minum dulu apa minum sekarang? Minum dulu mah air udah kagak enak. Namanya minuman dulu. Bu, Pak, ini jangan ngomong-ngomong ya, diam-diam aja ya. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Please, tolong from deep in my heart. Rawa bebek kayak ngerti aja. Please ya, don't tell to anybody. Just for you. I can stay low and just wait alone. My hands to grow so impatient. Many things I've got to know. For the first weeks of the morning. Kagak ngerti? Orang gue jual ngarang udah nyampe. Saya tidak tutup salam. Ini namanya parade tablik. Ya, berantai diteruskan oleh beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin hadirat, para guru, orang tua kita, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf saya kalau tidak tatap namanya satu persatu. Mudah-mudahan malam ini kita yang hadir duduk bersama bersimpul di masjid, di tempat, di majelis maulid, senantiasa mendapatkan barokah hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bu, masih kuat? Banyak tadi yang sudah kita dengarkan nasihat dan tausiah dari guru kita, dari dai muda kita Ustadz Haji Jeffrey Al-Bukhari. Pak, memang modelnya begitu, kalau ngaji ibu-ibu kudu diajak ngobrol. Sebab ibu-ibu kalau ngaji nggak diajak ngobrol, dia ngobrol sendiri.
Betul, betul. Betul, betul. Di mana-mana kalau pengajian yang rame ibu-ibu. Cek, cek. Lagi giliran kita ini suara kecil amat ini. Sentimen ini. Di mana-mana yang namanya ngaji tabligh akbar yang rame ibu-ibu, betul. Nih pengajian tabligh maulid di sini asal diadakan di masjid ini Tanah Abang macet. Betul, betul. Nah, tapi di mana-mana ibu-ibu kalau ngaji ngobrol mulu. Ibu-ibu di Depok. Alhamdulillah di sini mah sama. Makanya wajar kalau guru-guru kita, para penceramah kita kalau ngobrol, ngajak ngobrol ibu-ibu dengan tablighnya supaya ada komunikasi interaktif, bisa diterima dengan hati nurani yang paling dalam, betul? Repot kalau ibu-ibu mah, kalau ngaji ngobrol, mendingan bapak-bapak. Bapak-bapak kalau ngaji nggak kayak ibu-ibu, nggak ngobrol, tenang, antum tidur dia di pojokan. Na'udzubillah min. Tapi mau ngobrol, mau duduk, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, julusuka sa'atan fil majlisi khairun min alfi rakaatin. Dari acara di Kelapa Gading mampir sini pengen silaturahmi sama orang Rawa Bebek. Insya sebab rumah saya di daerah Depok dengan Rawa Kebo. Makanya saya bingung, apa namanya Rawa Bebek? Lah tempat saya dekat namanya Rawa Kebo, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pulang dari sini ibu rezekinya tambah berkah. Berkah dari Allah Subhanahu. Terus makin cinta kepada suami, makin cinta kepada anak, para suami makin cinta kepada istri dan anak. Kita membangun syiar Islam. Sholatnya di masjid digalakan, sholawatnya kepada Rasulullah terus ditingkatkan. Insya Allah hidup kita berkah dari dunia sampai negeri akhirat. Itu saja kebaikan datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari kebodohan si mohai saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.